Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas segala limpahan hidayah inayahnya, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu ini. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, jangankan tempat yang jauh, tempat yang dekat pun sulit untuk kita datangi. Jangankan kok cuma naik kendaraan, bahkan tinggal melangkah itu saja pun kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tentu kita sulit untuk menghadiri. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita kesempatan, ketika Allah berikan kepada kita pertolongan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, dan para santri yang kami banggakan, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan yang kedua insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah menghidupkan hati dengan Al-Quran. Menghidupkan hati dengan Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya baik buruknya seseorang tergantung pada hati mereka. Jika hatinya ini baik, jika hatinya ini sehat, jika hatinya ini selamat, maka fa insyaallah baik pula perilaku dan perbuatannya. Sebaliknya, bila hatinya berpenyakit bahkan mati, maka seindah apapun untaian nasihat pun tidak akan didengarkan. Bahkan qala Allah wa qala Rasul pun itu pun akan diabaikan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari kita simak salah satu hadis baginda Rasulullah. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya pada jasad manusia ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau daging tadi, segumpal daging tersebut baik, baik pula seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka disinilah dulu para ulama benar-benar berusaha untuk memperbaiki hati mereka, menjauhkan hati mereka dari berbagai penyakit-penyakit. Sakitnya fisik, ya, fisik yang sakit itu banyak tempat berobatnya.
Kalau fisik yang sakit, ya anak-anak juga, kalau fisik sakit, rumah sakit seakeh sing buka. Kalau fisik yang sakit, puskesmas seakeh sing buka. Kalau fisik yang sakit, klinik banyak yang buka. Kalau pengen rawat inap, mau yang kelas ekonomi sampai kelas, nek rumah sakit ono kelas apa wae? VIP lengkap. Jaluk sing sak kamar wong 10 apa sak kamar sendiri ada. Itu kalau yang sakit fisik. Tapi kalau yang sakit adalah hati seseorang, maka ini sulit untuk diindikasi. Ya apa lorone ati. Maka sekali lagi dulu para ulama benar-benar memperhatikan kondisi hati mereka, memperhatikan gejala-gejala. Oh nek koyo ngene iki berarti kok ibadah saya suwi, saya males, hafalan Al-Qur'an tambah lama kok tambah gak semangat. Bulan pertama apal sak juz, bulan kedua ilang rong juz. Ah iki bahaya. Ada apa? Bulan pertama bisa hafalan 2 juz, bulan kedua tinggal setengah juz. Ada apa ini? Jangan-jangan hatinya sedang berpenyakit sehingga apa? Melakukan ketaatan semuanya terasa berat. Jangan-jangan hatinya berpenyakit sehingga melakukan segala amal soleh meskipun enteng kelihatannya sulit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dan para santri yang berbahagia. Disinilah seorang muslim harus memperhatikan. Ya. Makanya hati seorang hamba itu, hati manusia itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Ada hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Orang yang memiliki hati yang sehat atau qalbun salim, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, teruntuk para santri bisa dilihat, dibuka firman Allah Subhanahu wa taala surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak tiada lagi berguna. Di hari kiamat mau anak mau harta sudahlah tidak berguna lagi. Illa man atallah, kecuali mereka yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tidak terkontaminasi, tidak terjangkiti oleh penyakit. Bahkan bukan hati yang mati, tapi hati yang bersih. Disebut qalbun salim, hati yang selamat, karena sifat selamat dan sehat menyatu dalam diri. Qalbun salim, hati yang bersih, selamat dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, bersih dari berbagai perkara-perkara kesyirikan. Itulah hati yang bersih. Ya, itulah hati yang bersih. Jadi hati yang selamat adalah hati yang hati bersih adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Dia mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan ibadah karena manusia. Orang yang beribadah karena manusia berarti ada penyakit tuh dalam dirinya. Ada penyakit dalam hatinya. Penyakit hati itu riya. Terus apa lagi? Dengki, sombong, ya, dan lain-lain, hasad. Itu penyakit-penyakit hati yang berbahaya.
Rasul pernah mengingatkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang dalam hatinya ada sekecil biji sawi kesombongan. Bahkan orang yang melakukan riya dalam beribadah, pamer pengen dipuji, pun amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, hati yang bersih, hati yang selamat, bersih dari itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati. Apa hati yang mati? Lawan dari hati yang hidup. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, nggak kenal ibadah. Allah menciptakan dia untuk beribadah, nggak ada sama sekali dalam perjalanan kehidupannya beribadah kepada Allah. Allah berikan dia rizki, nggak ada sama sekali dalam sepanjang hidupnya bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah berikan kenikmatan dengan segala kenikmatan dunia, dia pusing memikirkan dunia, tidak pernah lagi menyentuh, ya, tidak pernah lagi beribadah, mendatangi rumah-rumah Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia terbawa hawa nafsu. Ketika ditanya kapan terakhir ning masjid, lali. Kapan terakhir nyentuh Al-Quran? 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Sholat berapa kali? Setahun 2 kali. Berarti berbuat maksiat gak pernah merasa bersalah. Orang yang masih ada kehidupan dalam hatinya ketika dia bermaksiat masih ada rasa bersalah. Tapi orang yang hatinya sudah mati melakukan maksiat kayak biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan hati yang mati adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran, ya, gak mau menerima kebenaran. Masuk yang ketiga, hati yang sakit. Ya, yang ketiga adalah hati yang sakit. Yo urip, ya hidup, tapi berpenyakit. Yo kayak manusia ketika berpenyakit kan rasa-rasanya mau melakukan aktivitas apapun terasa berat. Sholat 2 rakaat loh kelihatannya berat. Baca Al-Quran 1 halaman itu loh rasanya berat. Kenapa bisa demikian? Itu tanda bahwasannya hati kita sedang berpenyakit. Nih hati sing sehat, insya Allah jangankan kok jarak 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo pun akan ditempuh demi suatu kebaikan. Itu ketika hatinya sehat. Maka mari kita coba perbaiki hati kita, kita coba obati penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, mudah-mudahan agar kita bisa bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hati kita sehat, ibadah yang berat akan terasa ringan. Lah kalau hatinya seorang santri apalagi ya, itu berpenyakit, kok kon ngapalno Al-Qur'an sak juz, wong ngapalan sak ayat ora apal-apal. Berat ini. Jangankan kok suruh murojaah hafalan, belajar lagi ketemu Al-Qur'an lu wis angop. Tapi santri sini kok enggak enek sing angopan lah. Gak tahu ngantuk paling. Tapi turu langsung. Hati-hati ya, kita hati-hati. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawwas. Beliau pernah berkata, ya, dawaul qalbi, obatnya hati itu khamsatun, ada 5. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadaburi. Wa khalal batin, dan mengosongkan perut. Wa qiyamul lail, mengerjakan salat malam. Wa tadarru' inda sahur, kemudian berzikir, bermunajat kepada Allah ketika waktu sahur.
Wa mujalasatus sholihin, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Perhatikan ini, teruntuk kita semuanya. Ketika kita ingin hati kita bersih, maka pastikan Al-Quran tidak jauh-jauh dari hidup kita. Dan inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Termasuk tambahan bahwasannya ketika kita ingin hati kita bersih, cobalah untuk berpuasa. Kalau nggak bisa puasa Senin Kemis, abot Ustadz, poso Senin Kemis, ya wis poso Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Nek poso Daud ya saya abot lakonono Daud plus Senin Kemis. Dipeksa tenanan. Lah karo kita nuruti hawa nafsu ya pingine sing enteng-enteng, pingine Ramadan tok. Ya, nuruti hawa nafsu ya hafalan Al-Qur'an yang menjadi kewajiban tok. Kalau itu nuruti hawa nafsu, kalau diterus-teruskan ya sudah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, mari kita paksa. Kalau nggak dipaksa ya nggak iso. Ya. Harus ada semangat. Kalau hati kita bersih harus ada semangat untuk membersihkan. Saya sering sampaikan, kadang semangat kita orang yang beribadah itu kalah semangat dengan teman-teman kita yang ngurusi urusan dunia. Teruntuk kita semua juga yang pegiat dakwah. Kadang semangat kita sama kalah teman-teman yang ngurusi urusan dunia. Contoh, semangat ngaji kita loh sek kalah karo supporter Arema. Udan budal. Kita yang ngaji udan pikir-pikir. Udur syar'i Ustadz, hujan, naudzubillah. Grimes gaya alasan, grimes Ustadz, uzur. Itu kita penuntut ilmu. Ya. Tapi beda dengan mereka yang urusan dunia, Masya Allah. Jangankan kok grimis, udan lo budal. Kami menjadi saksi sendiri. Sama-sama berangkat dari Malang Selatan, pas Arema main. Loh, kita berangkat, mereka berangkat. Kita sek ngadem, nggak mantel, mereka tetap berangkat. Masya Allah, semangatnya lah luar biasa. Kadang-kadang ya nek grimis putar balik seret. Inilah yang menjadikan kita, yang harus kita koreksi. Bisa jadi hati kita nih berpenyakit. Nyapo ngelakoni ibadah kabeh-kabeh rasane abot. Ya. Juga perbanyak sholat malam. Kita semuanya, khususnya para santri. Santri itu aja aduh-aduh karo sholat malam, karo poso. Santri aja kaken manga, aja kaken apa ya, memasukkan sesuatu makan ke dalam perut. Ngantuk nggo. Tenan, santri nek mangan yo kayak ngantukan. Biasane. Maka perbanyak berpuasa agar tidak cepat ngantuk. Yang kedua, jangan lupa sholat malam. Dunia santri itu dunia yang nggak bisa jauh dengan puasa dan sholat malam. Dunianya santri itu jangan sampai jauh dari yang namanya puasa dan sholat malam. Termasuk berzikir di waktu malam. Dan carilah teman-teman soleh. Carilah teman-teman yang baik, teman-teman solehah. Jo sing solehah yang mbek solehah, jo soleh mbek solehah. Cari teman-teman yang baik. Kenapa demikian? Ketika kita di masjid berkumpul dengan orang soleh, Masya Allah iman kita meningkat. Ketika kita keluar dari masjid kemudian mencoba mencari teman yang jauh dari agama Allah, naudzubillah. Al-imanu yazidu wa yankus, iman itu naik turun. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita mulai bahas pada pembahasan yang pertama. Inti dari kajian kita yaitu bagaimana kita mengobati hati kita, bagaimana menjadikan hati kita ini kembali sehat kembali, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran adalah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan zikir yang paling agung adalah tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Ya, zikir
di antaranya adalah membaca Al-Quran. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah menyebutkan bahwasanya kami mendengar bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdalu zikri. Maka coba kita perhatikan hadis Rasulullah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit, rawahul Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, di antaranya membaca Al-Qur'an, dan yang tidak, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Rasul mengingatkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, yang berzikir kepada Allah dan yang tidak, ibarat orang yang hidup dan orang yang mati. Apa bedanya? Wong sing urip karo orang yang sudah meninggal, apa perbedaannya? Yang hidup bermanfaat. Yang hidup lagi apa? Perbedaan orang hidup dan orang mati. Nek wong wis meninggal, jenengan ajak komunikasi nyambung enggak? Mintai bantuan bisa enggak? Bermanfaat enggak? Enggak. Adapun orang yang masih hidup demikian. Inilah perbedaan al-hayy wal mayyit, orang yang hidup dan orang yang mati. Antara sahibul Quran, orang yang membaca Al-Quran, dan tidak. Maka tempatkan diri kita. Kita ini sudah termasuk orang-orang yang hidupnya digunakan untuk mengisi hari-harinya dengan Al-Quran atau tidak. Untuk kita semua. Bahkan di rumah kita, sudahkah rumah kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Sama Rasul mengibaratkan rumah yang enggak pernah dibacakan zikir bacaan Al-Qur'an di dalamnya seperti yang hidup dan yang mati. Maka sungguh berat hidayah akan masuk ke dalam rumah, hidayah masuk akan kepada diri seseorang bila orang itu jauh dari Al-Quran. Bila orang itu jauh dari Al-Quran. Inilah yang menjadi muhasabah dan introspeksi diri kita semua. Ketika kita mengharapkan agar hidup ini berjalan dengan indah, ketika kita mengharapkan agar beribadah dengan semangat, ketika kita mengharapkan, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar ya, bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jauh dari Al-Qur'an, maka mustahil itu semua didapatkan. Mustahil kita bisa mendapatkan ketenangan hidup, mustahil kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah ketika seorang itu hidupnya jauh dari Al-Quran. Kita semuanya juga demikian. Cobalah sekali-kali kita muhasabah, flashback, mengingat kembali bagaimana Allah turunkan Al-Quran di malam yang mulia, di bulan yang mulia, kepada Nabi yang mulia. Maka sungguh orang-orang yang tidak pernah lepas dari hidupnya membacanya, menghafalkannya, maka Allah muliakan. Hati mereka bersih. Kenapa hati mereka bersih? Karena Al-Quran juga adalah huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Surat apa itu? Surat apa? Al-Quran. Santri ini gak nyambung kok. Surat Al-Isra ayat 82. Ayo dibuka.
Untuk santri juga. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada seseorang yang zalim selain kerugian. Perhatikan, ketika hati ini berpenyakit, maka hidup nggak tenang. Hati yang berpenyakit, orang yang hatinya berpenyakit, menjalani hidup itu nggak tenang. Kenapa? Satu, ingat tadi kita katakan, hati itu atau orang itu memiliki penyakit hati. Di antaranya ujub. Ujub itu apa? Merasa dirinya paling baik. Menimpa siapa ini? Ujub itu menimpa siapa? Justru kebanyakan orang-orang soleh, santri, penuntut ilmu. Wah, aku luwe apik, aku wis apalan, lha iku ora apalan. Wah, aku luwe apik salat 5 waktu timbang liyane. Padahal kita nggak tahu apa yang dilakukan orang yang lain. Hati-hati dengan ujub ini. Riya, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Berhati-hatilah. Itu semua penyakit hati. Dan di antara obat dari penyakit hati itu sendiri disebutkan adalah Al-Qur'an. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu menjadi penawar. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, ya, wa shifaa'ul lima fis sudur. Surat apa ini? Yunus ayat 57. Ya. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada-dada kalian. Makanya orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya akan terhindar nih dari penyakit-penyakit iri, dengki dan lain sebagainya. Maka teruntuk kita semua yang hadir di tempat ini, jangan sampai Al-Quran itu jauh dalam hidup kita. Teruntuk orang tua juga, jangan pernah bosan ketika anak ngomong, Pak, Bu, Al-Quranku rusak. Ini Al-Quran iku rusak berarti Al-Quran isek diwoco. Ini Al-Quran isek utuh, jenengan kudu kuatir. Lah wis 3 tahun kok Al-Quran isek utuh. Jenengan kudu kuatir malahan. Berarti Al-Quran ini melebu lemari. Nah, ngono lho. Ini ono anak buku agamane, buku ngajine kok wis entek, jenengan kudu seneng. Buku lagi ditukokno wingi kok wis tuku maneh. Nah, aja ngono. Berarti buku iku kanggo. Lah nek bukune anake jenengan iku wis 3 tahun utuh ora ana tulisane. Lah iki bahaya iki. Apa anake jenengan duwe ilmu batin ngono. Dadi ilmu langsung masuk kabeh iki. Jadi ketika anak Al-Qur'annya rusak, bersyukur, artinya dibaca. Ya. Ketika anak, Bu, buku ini wis entek wayatu kok, alhamdulillah, berarti anakku nyatet. Masya Allah, ini yang harus dipahami. Tapi kan ini wong tua nggak paham ya, kadang-kadang wong lagi wingi tuku Al-Qur'an wis tuku maneh. Buku lagi tuku wis tuku maneh. Jangan, bersyukurlah ini, ya, bersyukur. Dan sekali lagi bahwasanya Al-Quran ini adalah penyembuh, obat bagi dada-dada penyakit yang ada dalam dada manusia. Ya. Dan Ibnu Katsir pernah menyebutkan wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat
Ya, bagi penyakit yang ada dalam dada, ai minasyubhah, dari penyakit syubhat. Ya. Wa huwa izalatu ma fiha. Dan Al-Qur'an ini akan membersihkan hati-hati seorang hamba dari najis, dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Makanya jangan sampai Al-Quran ini jauh dalam diri kita. Ya, jangan sampai Al-Quran ini jauh dalam hidup kita. Apalagi Al-Quran cuma dibuka setahun saulan. Kapan biasa nih? Ramadan. Jadi bulan Ramadan tanggal 1 itu waktunya mengeluarkan senjata pusaka, yaitu Al-Quran. Masuk Syawal maka senjata ini ditutup lagi, masuk brankas. Naudzubillah. Makanya santri juga demikian, kemanapun bawa tuh Al-Quran, ya, kemanapun bawa Al-Quran, isi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran, murojaah hafalan kita. Apalan iku gampang, murojaah iku lho. Apalagi sekelas kita, saiki apalan digawe mangan, gawe sarapan ngono ya ilang. Maka harus banyak murojaah, banyak-banyak membaca, pahami ayatnya, ayat per ayat pahami bener-bener. Khususnya ayat-ayat surat-surat yang sering kita pakai di dalam sholat. Kalau santri kan juz 30 dan 30 juz dipakai semua dalam sholat, maka ya pahami semuanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan para hadirin jamaah yang berbahagia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqra. Silakan dilihat surat Fussilat ayat 44. Ketemu? Katakanlah Al-Quran ini adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Pahami? Orang-orang yang beriman ketika disebutkan qala Allah berfirman, didengarkan bener-bener nih. Adapun orang-orang yang tidak beriman krungu Al-Quran iku rasane panas, rasane apa ya? Nek jari wong Jawa wis sumpek. Ini mereka. Maka sekali lagi yuk perbanyak baca Al-Quran agar diri kita terhindar dari banyak penyakit-penyakit hati, keraguan, kemunafikan dan lain sebagainya. Perbanyak sebanyak-banyaknya. Ustaz, berapa ayat yang saya harus baca setiap hari? Kalau santri maksimal berapa biasanya yang pernah dibaca satu hari? Berapa juz? 5 juz? Sampai Ustaz 5 juz? Enggak sampai. Seperempat juz itu tilawahnya. 5 baris. Masya Allah. Berbanyak sebanyak-banyaknya. Orang yang hebat itu adalah tidak hanya mematenkan diri dengan sesuatu yang paten. Nah, bahasanya gini, nek kewajiban 5 ya aja 5 tok lah. Karena awak dhewe gampang lali. Tambah, kita juga demikian, salat yang wajib itu 5. Tapi kan ya urung mesti salat 5 wajib ya awak dhewe iki sempurna. Maka tambah dengan yang sunnah. Begitu pula membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Kalau ada kesempatan, momen, manfaatkan. Ya, jangan ada satu waktu pun bagi kita semuanya terbuang sia-sia. Karena ingat, waktu akan dipertanyakan kelak di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam di hari kiamat nanti.
hatta yus'alu, sampai ditanya an umurihi fi ma'afna. Pak, Bu, Mbak, Mas, biyen umurmu entek gawe apa? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab kelak di hari kiamat. Maka jangan sampai ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Jangan sampai. Perbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Sinkiti, beliau menjelaskan bahwa firman-firman Allah yang menyebutkan tentang huwa syifa, Al-Quran itu adalah obat. Ya, beliau menyebutkan ma huwa syifaun yashmalu kaunahu syifaan lil qalbi min amradihi kasyakki wan nifaqi wa ghairi dzalik. Dalam firman-firman Allah yang menyebutkan ya tentang kata asyifa, tentang obat, bahwasanya obat ini adalah syifaun lil qalbi min amrad, adalah obat bagi penyakit hati seperti penyakit syak, keraguan, wan nifaq, kemunafikan, wa ghairi dzalik, dan termasuk yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Wa kaunahu syifaan lil ajsam, dan obat bagi jasmani idza ruqya 'alaiha bihi, apabila dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit, tentunya ruqyah syar'iyyah. Ya, ruqyah syar'iyyah, dibacakan ayat-ayat Allah yang jelas, enggak gur maca mantra sing enggak jelas, tapi firman Allah yang jelas. Apakah semua ayat Al-Quran bisa menjadi ruqyah? Bisa, tapi dalam hadis ada surat-surat ayat-ayat yang disebutkan, ada pengkhususan yang lebih. Nek jare wong Jawa luwe mandi, nah, itu ada pengkhususan. Kama tadullu lahu qissah alladhi raqar rajul alladhi bil Fatihah wa hiya sahihah masyhurah. Sebagaimana kisah seorang yang terkena sengatan kalajengking kemudian diruqyah dengan surat apa? Al-Fatihah. Ini ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai ayat-ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Al-Qur'an adalah obat bagi hati kita. Ketika kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit hati, kemunafikan, keraguan-raguan, ya, hasad, iri, dengki, dan semuanya itu, yang semuanya berbahaya. Nggak ada kisah penyakit hati itu nggak berbahaya. Sekali lagi, seluruh penyakit hati itu berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada penyakit jism atau penyakit badan. Contoh, satu penyakit hati bisa berimbas pada penyakit yang lain dan perbuatan yang lain. Iri, penyakit hati. Orang yang iri mungkin gak cuma iri tok, enggak, akan ada lanjutan. Lanjutannya apa? Ghibah. Bener? Cukup gak orang ini akan ghibah? Tidak, mesti ada lanjutan penyakit-penyakit yang lain. Berbahaya sekali. Kalau sudah penyakit seperti ini, kadang orang nggak merasa. Kalau sakit jasmani, orang itu akan merasa, Pak. Sopo sing nggak ngerasa penyakit jasmani, kabeh kroso, meskipun orang sing ngerasa aneh. Kita terkena wis toh, nih penyakitnya santri paling sering apa, Ustaz? Penyakitnya santri yang paling banyak apa? Fisik. Apa? Pusing, masdu. Pusing, itu penyakit. Sopo sing ora krasa nek ngelu sirai. Semua terasa, tapi kan diobati pisan pindho selesai. Meskipun telung dinongkas balik meneh, soalnya ulangannya oke, apalane oke, ora apal-apal paling ngono. Tapi kalau penyakit hati, kadang orang itu nggak merasa kalau dirinya sedang terkena penyakit hati. Orang iri itu loh, kadang dia nggak merasa kalau dia terkena penyakit hati. Bahkan dia merasa dia didolimi, loh, lah bahaya. Maka begitu bahaya sekali. Iblis itu loh lah iblis. Dia lah merasa, mosok aku kon sujud gitu loh. Aku lah luwe apik.
Makanya kadang-kadang orang yang terkena penyakit hati dia nggak merasakan, dia kadang-kadang nggak sadar kalau sedang terkontaminasi, terkena penyakit hati. Dan lebih berbahaya Bapak Ibu, lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit fisik itu loh bisa diusahakan. Orang yang kena penyakit fisik, contoh ngeluh, sirah ngeluh bahasa Jawa ini apa? Mumet ya. Nah, sirah mumet, kon budal ngaji budal enggak, Pak? Orang pusing kon budal ngaji budal enggak? Budal, Pak. Mbak ngaji waduh pusing Ustaz, ayo ning kono engko dikek 1.000. Budal ora? Oh, santri ini ngomong budal Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau orang terkena penyakit hati, subhanallah, jangankan kok iming-iming rupiah, apapun dia nggak akan lakukan. Kenapa? Berat. Jangankan kok harus berjalan 2 langkah, 1 langkah pun itu nggak akan berangkat. Maka hati-hati sekali dengan penyakit yang satu ini, yaitu penyakit hati. Maka sungguh dengan membaca Al-Quran, fa insyaallah, ya fa insyaallah, dengan membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, maka mudah-mudahan penyakit-penyakit hati itu akan hilang, hati kita akan bersih, dan kita akan mudah dalam mengamalkan segala amal-amal perbuatan, segala amal soleh yang Allah perintahkan, meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Al-Qur'an ini memiliki banyak faedah dan kemuliaan di dalamnya. Al-Quran memiliki banyak keutamaan bagi yang mau mempelajari dan membacanya, termasuk menghafalkannya. Tapi kan nggak kabeh, tapi nggak semua. Dalam agama kita itu sesuatu yang halal sudah jelas, sesuatu yang haram sudah jelas, sesuatu yang diganjar pahala sudah jelas, sesuatu yang diganjar dengan ini loh haram, balasannya neraka sudah jelas. Tapi lah kadang-kadang sing haram tetap diterjang, sing halal ditinggalkan. Baca Al-Quran, siapa yang nggak tahu kalau membaca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf berapa kemarin? 10 kebaikan. 10 dikali lipat lagi nggak? Masih dilipat gandakan. Itu loh yang mau baca juga nggak banyak. Buktinya kita saja baca Al-Qurannya sehari berapa kali? Kita semua yang hadir di sini baca Al-Pak ngaji ini sedina ping pinten, Pak? 2 kali. Berapa ayat? Nggak kehitung Ustaz, soalnya nggak ngitung ya. Masya Allah. Ayo berapa kali? Ya. Membaca Al-Quran banyak, bukan hanya kewajiban santri, tetapi kewajiban kita semuanya. Kita tahu keutamaannya. Ya, kita tahu benar-benar keutamaan dari membaca Al-Quran ini. Tapi sekali lagi, ketika hati ini berpenyakit, jangankan kok 1 ayat, jangankan kok 1 ain, mau sak huruf ya abot kok. Berat. Tapi harus dipaksa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baca Al-Quran itu kebaikan enggak? Kebaikan. Kita tahu dalam firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Surat apa itu? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 114. Silakan dibuka dan dilihat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahwa dengan membaca Al-Quran ini, fa insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwasanya salah satu sebab hati kita berkarat, hati kita berpenyakit, terdapat nokta-nokta hitam adalah maksiat. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititikkan titik hitam pada hatinya. Tambah maksiat, tambah terus.
Tapi fa insyaallah ketika dia melakukan amal soleh, di antaranya membaca firman-firman Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan akan pudar. Tapi sekali lagi kita tahu keutamaannya ini. Berat Pak baca Al-Quran. Kalau nggak dibiasakan, nggak dipaksa itu berat. Terkadang kita juga heran baca Al-Quran itu hanya nunggu Ramadan. Masjid itu rame maca Al-Quran pas Ramadan. Mantun taraweh baca Al-Quran. Habis subuh baca Al-Quran. Masuk tanggal 1 Syawal, jangankan kok baca Al-Quran, wong subuh wewe sepi. Bener nggak? Tanggal 1 Syawal ada nggak masjid yang sholat subuhnya ruwame seperti taraweh? Enggak lah, sudah persiapan sholat Id. Ya, masuk isyaknya sepi lagi, kemana? Silaturahim Ustaz. Sudah sepi semuanya, bacaan Al-Quran sudah tidak terdengar lagi. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan untuk kita semua, teruntuk juga para santri, bersemangatlah dalam mempraktekkan hafalan kita dalam sholat. Khususnya sholat sunnah. Nek sholat wajib manut imam. Nek sholat sunnah apa jari sampean. Ingat salah satu hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah pernah bersabda, ayuhibbu ahadukum, maukah salah seorang dari kalian, idza raja'a ila ahlihi, apabila dia kembali ke rumahnya, an yajida fihi salasa khalifatin 'idhamin simanin, kalian pulang dengan membawa 3 onta hamil, ya, membawa 3 ekor onta yang hamil gemuk besar. Apa bedanya gemuk karo besar, Pak? Napa bedane lemu karo gede? Nek lemu iku menyamping, nek gede iku dadi yo gede dhuwur nek jari wong Jawa. Ya unta wis 3 onta hamil gede dhuwur, lak unggul ta iki. Kata Nabi, maukah kalian jika pulang kembali ke rumahmu membawa 3 ekor unta yang gemuk, yang besar, hamil pisan? Kulna, para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengingatkan, fasalasu ayatin, 3 ayat, yaqra'u bihinna ahadukum fi sholatihi, yang dibaca di dalam sholatnya, ya, khairun lahu, lebih baik untuknya, min salasi khalifatin 'idhamin simanin. 3 ayat yang kita baca dalam sholat lebih baik daripada 3 ekor unta tadi, yang hamil, yang besar, yang gemuk. Bagaimana kalau kita dalam sholat baca sak juz? Masya Allah. Makanya dalam sholat sunnah perbanyak. Pertanyaan sebelum, Masya Allah. Jadi dalam sholat, ya ini untuk kita semuanya, ini juga motivasi buat kita. Kadang kita kan nek sholat rodok dawa kan, waduh imame iku dawa iki, iso-iso setengah juz iki. Tapi ketahuilah, dalam 1 ayat yang terbaca, yang dibaca dalam sholat, kata Nabi, lebih baik itu semuanya. 3 ayat wis toh, karena dalam surat sing paling pendek ada berapa surat, Pak? Surat berang ayat 3. Surat apa? Nah, itu lah senjata pamungkas toh. Santri kita. Salat sing paling patas lah mari Al-Fatihah, inna a'toina. Rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. Takonono santri nek gak percaya. Tapi ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita. 3 ayat itu loh yang kita baca dalam sholat, kata Nabi,
lebih baik daripada 3 ekor unta yang hamil, yang besar, yang gemuk. Lantas bagaimana kalau kita dalam salat wis to tambah ya 5 ayat, tambah 7 ayat, 10 ayat. Berapa keutamaan yang kita dapatkan? Ya untungnya iki ora dirupakno unta, nek dirupakno unta jenengan saking endi? Allah berikan pahala untuk kita semua ini. Pahala yang besar menanti kita semuanya. Maka bersemangatlah untuk mengaplikasikan ya hafalan-hafalan yang sudah kita miliki dalam sholat-sholat kita, dalam sholat sunnah kita. Ini juga motivasi untuk kita menghafalkan Al-Quran, biar dalam sholat rodok dawa. Nggak surat iku wae, ngapunten lho Bapak Ibu nggih. Biar nggak duhur ina a'toina, asar ina a'toina, maghrib wal asri, isya kul huwallahu ahad, subuh kul huwallahu ahad. Yo nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita luwih dawa kan lebih baik. Nah Ustadz lah katanya surat Al-Ikhlas itu surat yang baik, ada keutamaannya. Iya ada keutamaannya. Tapi lebih utama lagi kalau Al-Ikhlas dibaca, surat-surat yang lain juga dibaca. Dalam sholat kita rodok di dawakne titik. Nek sholat wajib manut imam, nek sholat sunnah kalau bisa rodok panjang. Untuk kita juga sholat sunnah. Ya Masya Allah, ini keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersemangat untuk menghafalkan, untuk mengaplikasikan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita banyak dalam hadis-hadisnya agar kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Dan satu pesan terakhir kami sebelum kajian ini berakhir, ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, annahu qol man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah, siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyandur, hendaklah dia lihat. Fa in kana yuhibbul Qur'an, kalau dia cinta Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud mengingatkan kita, kalau kalian ingin tahu orang tersebut cinta dengan Allah dan Rasulnya apa tidak, lihat sejauh mana kecintaannya dengan Al-Quran. Dan kecintaan pada Al-Quran bukan hanya sekedar pengakuan, tapi juga pembuktian. Wah, aku cinta pada Al-Quran, kau cinta Al-Quran, tapi gak tahu moco. Bukan cinta namanya. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan isi Al-Quran, ajarkan apa yang sudah kita punya dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan jelas, dan mudah-mudahan kalau ada pertanyaan ojo sing angel-angel. Nggih, monggo-monggo. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan oleh Saudara Sanusi, Jazakallahu khairan Ustaz. Bagi yang ingin bertanya dari akhwat, silakan bisa melalui kertas. Untuk ikhwan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Seadanya. Ini maten kan untuk dipending. Khair insyaallah.
Nggih, pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, bagaimana kalau sudah banyak membaca Al-Quran tapi masih ada rasa sakit hati, iri, dengki, hasad dan lain sebagainya? Bagaimana solusinya? Terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita baca jangan sampai hanya sampai di kerongkongan kita. Bukankah orang-orang munafik mereka juga membaca Al-Quran, tapi apa yang dibaca tidak sampai ke dalam hati-hati mereka. Mereka membaca hanya sekedar untuk dilihat oleh manusia. Maka pastikan ketika kita membaca Al-Quran, tadi kan Ibrahim Al-Khawas menyampaikan apa? Obat hati itu yang pertama apa? Maca Quran, angen-angen, sak maknani, baca tuh Al-Quran, pahami maknanya pelan-pelan sekali. Penting ini, maca Al-Quran, angen-angen sak maknani. Bukan hanya sekedar membaca, tapi baca. Memang membaca ada keutamaannya, tapi lebih utama lagi kalau kita membaca dan memahami apa yang kita baca. Bukankah innama unzilal Quran, diturunkannya Al-Quran itu liyu'mala bih, untuk diamalkan isi dari Al-Quran itu. Lah bagaimana kita bisa mengamalkan sedang kita nggak tahu isinya? Ya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Lah kita kan nggak mungkin bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita nggak ngerti isinya. Maka ayo dipelajari didik sambil membaca, dapat keutamaan membaca. Menghafal dapat keutamaan menghafal, mempelajari dapat keutamaan mempelajari. Jadi Al-Quran itu step by stepnya dapat pahala semua. Membacanya dapat pahala, ya, menghafalkannya dapat pahala, mempelajarinya dapat pahala, mengamalkannya dapat pahala, mendakwahkannya dapat pahala. Duh, semuanya ini. Maka ayo, ketika kita sudah di tahap membaca, ayo tahap berikutnya dilalui. Pahami isinya. Ya, hafalkan. Lanjut terus ini. Jangan berhenti sampai membaca saja. Karena sekali lagi orang-orang munafik juga membaca Al-Quran, tapi niatnya beda. Orang-orang munafik membaca Al-Quran agar disebut qari, agar disebut orang yang mahir Al-Quran. Tapi orang-orang yang beriman membaca Al-Quran dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, agar Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati kita, ayo sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawas tentang tombo ati ono limo, nomor siji napa wau? Maca Al-Quran, angen-angen sak maknane. Kalau bisa diangen-angen sak maknane. Angen-angen sak maknane gua apa sih? Dipahami makna ayatnya, suratnya, insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya membaca Al-Quran atau tilawah, tapi kita ganti dengan menghafal murojaah ayat yang sudah dihafal biar tidak lupa, apa itu termasuk sudah membaca tilawah Al-Quran? Ya, sudah termasuk membaca. Dan kita juga dapat keutamaan satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Tetapi nasihat dari kami sebisa mungkin kita berusaha untuk membaca 30 juz. Setidaknya 1 minggu 1 kali. Abot Ustaz mosok seminggu kok 30 juz. Ya wis lah, 5 dino pisan gak apa-apa wis. Luwe abot. Lah nek gak dipaksa terus kapan? Wong awak dhewe iku innan nafsala ammaratun bisu, hawa nafsi itu ngajai pada perkara yang buruk. Kalau nggak dipaksa nggak mungkin. Makanya kami juga alhamdulillah di tempat kami mau nggak mau santri Al-Quran yang ikro 1 hari harus 1 juz bacanya, karena kita sudah ditahsin. Yang Al-Quran minimal 1 hari 5 juz. Saat kalau kegiatan full nggak urus wis pokoknya paksawan awakmu bengi dan ngelembur.
Karena kalau nggak dipaksa, santriku kan pinginnya santai gitu kan, pinginnya wayang ngaji ustadznya nggak teko kan gitu. Ya, ayo dipaksa, ya dipaksa. Setidaknya 1 bulan ada 1 juz lah untuk santri ya. Usahakan 1 juz. Baca itu penting. Kadang-kadang loh, surat bingung, surat opo kok gak tahu krungu ngono. Setidaknya kalau kita pernah membaca itu, oh iya surat ini pernah saya baca, oh surat ini pernah saya baca, surat ini pernah saya baca. Meskipun masih lupa surat apa, ayat berapa masih lupa, setidaknya kita pernah membaca. Itu penting sekali ya. Syukur-syukur nih ben ulan iso selesai 30 juz. Syukur-syukur iso kurang maneh. Sehingga apa? Oh surat ini pernah saya baca. Enggak asing, sehingga ayat Al-Quran itu enggak asing di telinga kita. Rata-rata surat itu asing kok bagi kita. Sehingga asing cuma juz 30. Ya, itu aja sudah, apabila sudah sampai surat Al-Infitor dan lain-lain mumet itu. Bulet Ustaz. Ya, wa idza kabeh. Ya, wa idal jibalu, wa idal biharu dan lain sebagainya. Makanya sering-sering dibaca. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membaca Al-Quran bisa didengar orang yang sudah wafat? Wallahu ta'ala alam, apakah bacaan ini bisa didengar oleh orang yang sudah wafat? Tapi sepengetahuan kami, sependek yang apa kami ketahui, bahwasanya Al-Quran itu didengar oleh orang-orang yang hidup. Adapun orang-orang yang mati karena berbeda fase, berbeda tempat alam, maka mereka tidak mendengar. Makanya kita diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita ya yang sudah meninggal dunia. Doakan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya termasuk di antara doa kepada saudara kita yang telah meninggal dunia adalah dalam setiap waktu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang beriman, yang laki-laki dan yang perempuan. Kita doakan mereka. Bacaan ayat suci Al-Quran sebisa mungkin ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait didengar atau tidak didengar, sebenarnya ada hal yang lebih penting dari ini semuanya. Apa itu? Amal soleh anak itu loh yang terpenting bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena anak itu aset. Aset niku napa basa Jawa nih? Anak itu termasuk apa aset? Pahamlah aset, paham nggih? Anak itu adalah aset bagi orang tuanya. Ketika anak itu melakukan amal soleh, maka orang tua dapat pahalanya. Kenapa demikian? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, perjuangan orang tua. Maka orang tua dapat pahala dari apa yang dilakukan oleh anak. Ya, ini yang seharusnya harus dilakukan. Maka kita semuanya perbanyak melakukan ketaatan. Untuk santri juga bersemangatlah dalam mengamalkan, menjalankan, menghafalkan, membaca Al-Quran. Karena orang tua dapat pahala. Itu diantaranya. Bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan ini wallahu ta'ala sependek pengetahuan kami bahwasanya mereka tidak mendengar. Wallahu ta'ala alam ya. Ini diantaranya. Ada yang lain? Ini pertanyaan santri murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara jika murojaah sudah dilakukan tapi ketika diujikan ke ustadz-ustadzahnya tiba-tiba lupa dan akhirnya futur, sedih akhirnya. Penyakitnya santri niku grogi ketemu ustadz, apalagi yainya. Di pondok kami sendiri anak-anak itu nggak mau tak uji. Nek ngadep tok ilang. Wedi, bukan. Padahal ya ora nyapo-nyapo gur lungguh, ayo dihafalno. Ustaz, anak tak ke astad yang lain aja wis gitu. Kenapa? Satu urang-urang wis wedi padahal ustaz ora nyapo-nyapo. Ustaz iku yo meneng ustaz iku. Ustaz iku enggak buas gitu loh ya. Ustazmu iku masyaallah, ustazahmu itu. Enggak usah takut. Bismillah.
Ketakutan yang berlebihan akhirnya blank. Ya, lupa. Hilang kabeh. Jangankan kok surat panjang, surat pendek Al-Ikhlas lu iso lali. Enggak percaya. Al-Kafirun lo bulet. Kenapa? Belum mulai sudah grogi. Lah, bagaimana cara agar hafalan kita tidak lupa ketika menghadap ustadz atau ketika setoran hafalan? Satu, ya ikhwah, untuk para santri juga, tinggalkan maksiat. Jauhkan diri kita dari maksiat. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, perbanyak murojaah. Kapan waktu murojaah? Kita punya waktu hafalan, punya waktu murojaah. Jika kita menyadari murojaah itu 1 kali, 2 kali nggak cukup, maka berkali-kali. Bagaimana murojaah yang paling bagus? Murojaah yang paling bagus adalah baca di dalam sholat. Murojaah yang paling bagus adalah dibaca di dalam sholat. Makanya saat sholat sunnah, apa yang sudah kita hafal, baca. Apalagi yang masih hafal 1 juz, usahakan 2 rakaat itu 1 juz. Apalagi yang 1 juz, 2 rakaat usahakan 1 juz. Kalau perlu lakukan itu, selesai sholat murojaah lagi. Itu yang harus dilakukan. Masalahnya kadang-kadang kita murojaah itu berat. Ya, teruntuk para santri murojaah itu berat. Maka usahakan murojaah yang paling bagus adalah di dalam sholat itu sendiri. Ya, perbanyak murojaah. Dan yang keberapa? Ketiga ya. Pahami ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang bermiripan, tandai. Ya, ayat-ayat yang memiliki kesamaan lafadz, tandai. Oh, surat ini ada kesamaan dengan surat ini, ayat ini ada hampir sama dengan ayat ini. Ya. Banyak dalam juz 30 itu ayat-ayat yang hampir mirip. Ya. Termasuk ayat-ayat yang hampir kewalik. Dalam surat Al-Bayyinah itu khairul bariyah, syarul bariyah, itu kadang santri ya diwolak-walik. Kita harus ditandai. Oh ini, biar apa? Kita punya catatan. Santri itu harus punya catatan. Ya, oh ini surat ayat-ayat yang mutasyabih, yang saling bermisalan. Ya. Ini ayat-ayat yang hampir mirip. Ada surat dengan surat, ayat dengan ayat. Itu harus ditandai. Biar nggak gampang lali. Soalnya kadang-kadang surat Al-Bayyinah kecampur dengan surat yang lain. Makanya nggak heran, engko kadang-kadang moco ya nyampein jok endi ngono. Juz 29 ujug-ujug juz 30. Ayo ditandai yang ada kemiripan-kemiripan. Itu untuk para santri. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika orang tua tidak membekali pendidikan agama sedikit pun, lalu anak belajar sendiri, lalu anak melakukan kebaikan, apakah ortu mendapatkan pahala? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan orang tua itu ketika enggak membekali kita dengan agama bukan karena mereka enggak mau membekali, tapi karena sibuknya untuk nyari makan buat kita, mereka enggak sempat untuk memikirkan itu semua. Dan yang kedua perlu kita pahami, terkadang orang tua kita juga enggak sampai pendidikannya sampai pendidikan tinggi. Orang tua kita taunya adalah bagaimana anak saya bisa hidup, bagaimana anak saya enggak sakit. Enggak mikir sampai kono. Karena apa? Karena beliau sudah sibuk ngurusi ini itu. Hendaknya di sini kita juga menyadari. Jangan kabeh-kabeh dipadakno karo wah iku ya wong tuane ngene ngono. Jangan. Ini yang harus kami sampaikan. Terkadang anak itu atau kita ya membandingkan orang tua. Orang itu kok perhatian dengan anak, orang itu enggak perhatian. Pola perhatian orang tua kepada anak berbeda-beda. Ada kalanya orang tua itu, orang tua si fulan perhatian dengan anak, tapi dengan cara apa? Dia mencari nafkah karena dia paham kalau enggak nyari nafkah enggak makan nih anak. Memang ini kurang pas, seharusnya juga dibimbing agama. Tapi masalahnya orang tua juga dulunya nggak paham agama. Sudah bersyukur kita nggak dilarang dalam belajar agama. Paham ya ini ya? Karena ada orang tua yang sampai ngelarang anaknya belajar agama.
Maka bersyukurlah ketika kita belajar agama, orang tua kita nggak ngelarang, orang tua kita dukung, dan dia mencari nafkah, artinya dia ingin kita hidup dan kita terus belajar. Apakah mereka dapat pahala? Fa insya Allah mereka dapat pahala. Ya, karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk keberlangsungan hidup si anak. Ya, maka diperhatikan nih, perhatian orang tua. Memang idealnya adalah orang tua juga harus memperhatikan sampean gimana hafalannya, itu idealnya. Sampean piye ngajine, itu idealnya gitu. Tapi karena kondisi orang tua kita yang pagi harus berangkat kerja dan lain sebagainya, maka ini kadang-kadang juga menjadikan orang tua kurang begitu memperhatikan masalah pendidikan. Tapi bukan berarti mereka melepaskan pendidikan kita, tidak. Buktinya mereka masih waktunya bayar ya dibayari, waktunya makan juga dikasih makan. Artinya masih ada perhatian orang tua terhadap kita. Lah tugas kita setelah kita belajar agama, ayo wong tuane diajak ngaji bareng-bareng. Ayo apa yang sudah kita ketahui kita sampaikan pada orang tua. Jadilah pelopor kebaikan, ajak orang tua kita untuk berbuat kebaikan. Bukankah dulu Abu Hurairah juga mendoakan orang tuanya agar mendapatkan hidayah? Bukankah Abu Hurairah juga mendatangi Rasulullah, minta kepada Rasulullah agar orang tuanya didoakan agar mendapat hidayah? Ini juga yang harus kita lakukan. Ayo kita yang sudah tahu, ayo orang tua kita ajak pada kebaikan. Yang belum ngaji, ayo kita ajak ngaji pelan-pelan. Yang di rumah mungkin belum pernah buka Al-Quran, ayo kita baca di depan orang tua kita. Bu, tolong simak no bacaan Al-Quranku. Aku raiso wis Al-Quran ini jangan cekel wae gak apa-apa, rungokno aku ngaji. Ini loh pendekatan yang harus kita lakukan. Ya, pendekatan pelan-pelan, penting masalah ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Enggak ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kami. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ayo kita hidupkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran jauh dari kehidupan kita. Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.